selamat bertemu kembali di channel Second Math. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, setelah kalian memperhatikan video-video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pola dan barisan bilangan aritmatika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan geometri. Oke? Nah, lanjut saja. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang barisan geometri. Perhatikan dua barisan bilangan berikut, nomor 1 dan nomor 2. Oke? Nah, perbedaan barisan bilangan tersebut adalah yang pertama termasuk ke dalam barisan aritmatika dan yang kedua termasuk ke dalam barisan geometri. Karena yang pertama selalu ditambah 4 atau bedanya 4. Lalu yang kedua selalu dikalikan 4. Nah, kan kalau barisan aritmatika itu selalu ditambah, sedangkan geometri itu selalu dikali, ya. Oke, perbedaannya yaitu kalau aritmatika mah ditambah, sedangkan untuk geometri itu dikali. Oke, paham ya? Nah, barisan geometri tersebut dapat dilanjutkan seperti berikut, yaitu kalian tinggal mengalikan dengan angka rasionya, yaitu kali 4, kali 4, kali 4, dan seterusnya, ya, yaitu dengan pengali tetap 4 atau rasio 4. Oke? Jelas? Paham? Lanjut. Nah, pada setiap barisan geometri, bilangan pengali tetap disebut rasio, ya, atau disingkat dengan R, ya. Nah, R didapat dari suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua, dan seterusnya, ya. Nah, perbandingan atau pembagi antara dua suku yang berurutan ini harus tetap isinya, ya. Oke, jadi rasio U kedua dibagi U pertama itu harus sama dengan rasio U ketiga dibagi U kedua. Oke, lihat contoh. Pada barisan 2, 6, 18, 54. Tentukanlah rasionya. Oke, berarti untuk menentukan rasionya yaitu suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6 dibagi 2. Akan sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua, yaitu 18 dibagi 6. Akan sama juga dengan suku keempat dibagi suku ketiga, yaitu 54 dibagi 18. Isinya sama dengan 3, ya. Oke, jelas? Jadi rasionya memiliki pembagi yang sama, yaitu hasilnya 3. Oke, lanjut. Contoh. Sebutkan nama jenis barisan bilangan berikut. Oke, kita lihat yang A. Ada 1, 3, 5. Apakah ini termasuk ke dalam barisan aritmatika atau geometri? Ternyata masuk ke dalam barisan aritmatika. Yang kedua, 1, 2, 4, 8. Ini masuk ke dalam barisan geometri karena 2 dibagi 1 sama dengan 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, ya. Oke, ini merupakan barisan geometri. Lalu yang ketiga, yang C. Nah, barisan semarang, karena ini tidak termasuk ke dalam barisan aritmatika ataupun tidak termasuk juga ke dalam barisan geometri. Karena kalau kita hitung, ya, pakai barisan aritmatika, yaitu dengan cara mengurangkan, ya. Suku kedua dikurangi suku pertama berapa? 2 dikurangi 1, 1, ya. Nah, lalu 5 dikurangi 2, 3, kan? Nah, berarti beda yang pertama dan beda yang kedua jelas, ya, tidak sama, yaitu 1 dan 3. Sedangkan kalau kita menggunakan geometri, kita akan mencari rasionya. Kita coba U kedua dibagi U pertama, yaitu 2 dibagi 1 berapa? 2. Nah, sedangkan U3 dibagi U2 yaitu 5 dibagi 2. Isinya berapa? Beda, kan? Yaitu 2,5. Nah, berarti untuk yang C ini termasuk ke dalam barisan sembaran. Oke? Jelas? Lanjut. Tentukanlah rasio barisan geometri di bawah ini. Oke, kita lihat yang nomor A, ya, terlebih dahulu. Nah, kita coba jawab. Yaitu U1-nya 5 dan U2-nya yaitu 10. Maka 5 dikali R sama dengan 10, ya. Atau kita bisa membagi aja U2 dibagi U1, yaitu rasionya
2 ya. Oke. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Lanjut. Yang nomor B, U1-nya 1, U2-nya min 2. Berarti kalian tinggal membagi U2 dibagi U1. Pasti nanti rasionya yaitu negatif 2. Oke? Jelas? Paham? Lanjut yang C. Nah, di sini U5-nya 256. Sedangkan untuk U6-nya 64. Nah, untuk rasionya kalian tinggal membagi U6 dibagi U5. Berarti 64 dibagi 256. Nah, lalu kalian sederhanakan sesederhana mungkin. Jadi isinya yaitu rasionya sebesar 1/4. Oke, cukup mudah ya. Ingat, untuk mencari rasio itu U kedua dibagi U1 atau U di depan dibagi U sebelumnya. Oke, jelas? Lanjut. Pada barisan geometri, U2 sama dengan 15. Sedangkan U4-nya 375. Nah, ini kan beda ya. U2 loncat ke U4. Oke, kita akan menentukan yang pertama itu R, yaitu rasionya. Yang kedua itu U1-nya. Dan yang ketiga, tunjukkanlah barisan tersebut. Oke, kita lanjut. Jawab. U2 sama dengan 15. Dan U4-nya 375. Nah, dari U2 sampai U4 kita mengalihkan R sebanyak 2 kali kan? Nah, maka kita akan mengakarkannya nanti ya. Oke. Sekarang kita bagi dulu. 375 dibagi 15 mendapatkan 25. Nah, berarti kita tinggal mencari akar dari 25 karena R kuadrat itu 25. Berarti akar dari 25 hasilnya adalah 5. Oke? Jelas? Good. Lanjut. Berarti untuk U1 mudah ya. Kita gunakan U2 sama dengan U1 dikali R sama dengan 15. Maka, nah, tadi kan R-nya 5, kita substitusikan ya menjadi U1 sama dengan U2 dibagi R. Nah, R-nya kita rubah. Tadi kan sudah dapat 5. Berarti 15 dibagi 5. Oke, maka hasilnya 3. Jadi suku pertamanya adalah 3 ya. Oke? Jelas? Nah, maka untuk yang C-nya berarti suku pertama itu 3. Lalu suku kedua itu 15. Suku ketiga itu 75. Dan suku keempat 375. Oke, kita cek. Berarti rasionya U2 dibagi U1. Berarti U2-nya 15. U1-nya 3. Berapa? Rasionya adalah 5. Good. Lanjut. Nah, rumus untuk menentukan rasio dari suku tidak berurutan. Nah, kalau tadi kan rasionya itu selalu berurutan ya, oke. Nah, kita akan menggunakan rumus untuk menentukan rasio tetapi sukunya tidak berurutan. Oke, lihat. U11 21, sedangkan U17 1344. Tentukanlah R. Nah, kita gunakan pembagian ya. Oke. U17 per U11 akan sama dengan R17, R pangkat 17 dibagi R pangkat 11 ya. Oke. Maka pada soal di atas didapat. Oke. Nah, dalam perpangkatan kalau dibagi itu pangkatnya kita kurangi, yaitu R pangkat 17 dikurangi 11 menghasilkan yaitu 1344 dibagi 21. Nah, yang R-nya tadi kita kurangi terlebih dahulu. 17 dikurangi 11, 6. Lalu yang 134 per 21 itu menghasilkan 64. Kita cari bilangan, kalau dipangkatkan 6, hasilnya 64. Oke? Nah, karena ini bilangan bulat, berarti kita fokus kepada bilangan bulat. Bisa saja 2, 4, 6, 8. Tetapi kita harus mencari dipangkatkan dengan 6 ya. Kita coba dengan angka 2. 2 pangkat 6. Oke? Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Apakah isinya 64? Dan ternyata benar ya. Yaitu
dari akar pangkat 6 dari 64 terdapat 2. Karena 2 pangkat 6 isinya 64. Jadi rasionya yaitu 2. Oke? Jelas? Paham ya? Contoh, diketahui barisan geometri dengan U2-nya sama dengan negatif 12 dan U5-nya sama dengan 324. Oke, kita akan menentukan rasio dari barisan yang tidak berurutan ini ya. Oke. Lalu kita akan menentukan suku ke-11. Oke, kita jawab. Yang pertama, nah, R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 akan sama dengan U6 per U2. Oke. Nah, kita akan sederhanakan ya sebagai berikut. Oke. R pangkat 5 per R pangkat 2 sama dengan 324 dibagi min 12. Berarti R pangkat 5 dikurangi 2. Nah, ini hasilnya yang tadi dibagi menjadi negatif 27. Berarti R pangkat 3 ya. R pangkat 3 sama dengan min 27. Oke, berarti kita akan mencari perpangkatan 3 yang menghasilkan negatif 27. Lihat, ini bilangan bulat, ganjil atau genap. Nah, karena ini ganjil berarti kita fokus kepada bilangan ganjil. Bisa 1, 3, 5 ataupun 7. Tetapi kita pangkatkan dengan 3. Berapakah? Oke, dan ternyata rasionya adalah min 3. Karena kalau min 3 kita pangkatkan 3, hasilnya menjadi negatif 27. Oke, lanjut. Nah, kita akan membuat untuk U11-nya ya. Nah, untuk B-nya kalian akan ditemukan ke dalam rumusnya melalui LKS berikut ya. Oke. Lihat di sini ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya U1-nya berapa, U2-nya berapa. Nah, ini adalah contoh untuk mengetahui yang B tadi ya. Nah, di sini Bapak memiliki barisan geometri 2, 6, 18, 54, 1, 6, 2. Oke, berarti U pertamanya yaitu 2 ya. Sedangkan rasionya 6 dibagi 2, 3 ya. Nah, kita akan menggunakan rumus UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, di sini kita akan menentukan suku ke-7. Berarti U7 sama dengan U1-nya kita rubah menjadi 2. Sedangkan R-nya, rasionya kita ganti menjadi 3. Ya. Dan N-nya kita akan mencari suku ke-7. Berarti 2 dikali 3 pangkat 7 dikurangi 1. Nah, kalian nanti cari isinya ya dengan cara mengalikan 2 dikali 3 pangkat 6. Pangkatkan terlebih dahulu, lalu kalian kalikan dengan 2. Maka menghasilkan 1458. Oke? Jadi kalian fokus saja ke rumus UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurangi 1. Oke? Jelas? Lanjut. Bentuk umum barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri, nah kita sudah mendapatkan kan tadi ya. Ini adalah U1 yaitu A ya. Lalu ini U2, nah ini U3 dan ini U seterusnya ya. Oke, maka berlaku sifat U1 sama dengan A dikali R pangkat 1 dikurangi 1 ya, menghasilkan A pangkat A dikali R pangkat 0 menghasilkan A ya. Nah, ini untuk U kedua, U ketiga. Nah ya, oke. Jadi kalian tinggal menambahkan pangkatnya saja ya pada rasio tersebut. Nah, ini dia ya. Oke, berarti untuk mencari U kelima yaitu A dikali R pangkat 4 dan seterusnya. Inilah rumus baku dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, atau bisa juga UN sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurangi 1. Jadi kalian boleh memakai rumus ini atau memakai rumus sebelumnya ya. Oke. Paham? Nah, ini dia ya. Oke. Lanjut. Dari pembahasan di atas,
bahwa pada setiap barisan geometri didapat rumus. Nah, inilah rumus yang selalu kita gunakan untuk latihan-latihan berikutnya. Dengan catatan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan U1 atau sama dengan suku pertama. Dan R itu sebagai rasio atau pembilang pengali. Ya, oke. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.